Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri daripada Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini kita akan membahas pelajaran kita Injil Yohanes yang seharusnya kita tayangkan hari Rebu, tapi maaf karena hari Rebu kemarin ketika sesudah selesai kami ada Bible Study, Zoom online Bible Study, kami langsung mengadakan perjalanan untuk pelayanan ke Jogja, dan akhirnya kami tiba di Jogja kemarin hari Kamis, lalu pelayanan tadi malam di Jogja mengunjungi komunitas Ortodoks yang ada di sini, dan juga beberapa orang-orang baru yang ingin tahu gereja iman Ortodoks, jadi kami adakan di Jogja tadi malam sampai jam 12 ya, sampai jam 11, jam 10, dari jam 6 sampai jam 10. Terus ini saya masih di kamar hotel, dan sebentar lagi kita melanjutkan pelayanan ke Mojokerto, Jawa Timur. Jadi ini hari Jumat tanggal 6 ya. Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2022. Agustus. Oh iya, 26 Agustus tahun 2022. Ya, dan ini kita sudah sampai kepada chapter 45 dari pelajaran kita. Yang pelajaran kita ambil dari kelanjutan dari bacaan kita, yaitu dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Terima kasih. Maka Yesus berkata pula, atau Yesus berkata lagi. Nah, kata-kata lagi ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah kelanjutan daripada pasal 7 ayat yang ke-52. Ketika berbicara dengan orang Farisi itu, ketika orang Farisi mengatakan tentang bahwa tidak ada nabi datang dari Galilea, lalu dia menjawab ini sebenarnya. Makanya seperti yang sudah saya jelaskan, kisah tentang perempuan yang berjuna yang tertangkap dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11 itu dulunya ditempatkan di beberapa tempat di dalam Perjanjian Baru ini. Ya, kemarin sudah kita bahas. Tempatnya bukan di sini, tapi pada akhirnya terakhir memang ditempatkan di sini. Jadi ini adalah merupakan sisipan antara Yohanes pasal 7 ayat 52 dengan Yohanes pasal 8 ayat 12. Maknanya apa ini? Nah, kalau dalam pasal 7 itu Yesus menjelaskan dirinya sebagai air hidup. Itu ada kaitannya dengan perayaan tabernakel yang sedang dilakukan itu, ya. Perayaan pondok daun, ya. Perayaan pondok daun yang dilakukan itu di mana ada upacara membawa air, ya, dari kolam Siloam mengelilingi bait Allah yang sudah saya jelaskan. Nah, di samping itu, ya, kata-kata
dia berkata lagi, menunjukkan bahwa Yesus berbicara sekali lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar Bait Allah pada saat perayaan Pondok Daun ini, ya, yang kita telah pelajari dari Yohanes 7 ayat 2, coba baca. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ya, itu ya raya Pondok Daun, dan juga ayat 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Jadi ini perayaan Pondok Daun sedang terjadi, dan pertama dia menggunakan perumpamaan dirinya sebagai air yang hidup, karena dia menggunakan perumpamaan dari perayaan itu di mana ada pengambilan air yang sudah kita bahas itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Jadi ini digunakan, dia menggunakan metafora tentang air itu untuk menunjukkan makna daripada air yang diambil pada waktu upacara itu. Coba lihat saudara pada pelajaran chapter 44 sudah saya jelaskan di sana, ya. Metafora ini digunakan untuk menggambarkan kebenaran rohani yang paling puncak mengenai dirinya sebagai Mesias, yang menggenapi semua yang diantisipasi di dalam pesta ini, dalam perayaan ini. Dia kemudian melanjutkan dengan upacara selanjutnya yang secara tradisi terjadi pada perayaan upacara penyalaan lampu, ya. Penyalaan lampu. Pada waktu perayaan Pondok Daun itu ada obor lah, 4 obor besar, 4 lampu besar di halaman untuk para wanita di Bait Allah itu, dan lampu itu akan dinyalakan, dan lampu yang menyala sangat terang sekali pada malam itu terjadi di sekitar Bait Allah, dan orang-orang akan bergembira, membawa obor-obor, ya, obor-obor di tangan mereka, sementara menyanyikan nyanyian dan pujian-pujian, dan musik-musik dari orang-orang Lewi dibunyikan. Maka Yesus menggunakan kesempatan ini, kesempatan dari penyalaan lampu ini, untuk menggambarkan kebenaran spiritual yang lain, analogi sebagai kebenaran rohani yang lain bagi orang-orang yang datang dengan mengatakan, "Akulah terang dunia." Nah, itu latar belakangnya bagaimana Yesus mengatakan, pertama dia mengatakan dia sebagai air yang mengalir, yang kedua dia mengatakan sebagai terang dunia. Nah, terang dunia yang bagaimana ini? Akulah terang dunia. Kalau Yesus terang dunia, itu ada 2 makna. Pertama dalam ajarannya. Ajarannya itu menuntun orang dari kegelapan dosa, dari kegelapan mengikuti hawa nafsu, kepada terang kehendak ilahi. Sehingga orang jalannya tidak akan tersesat kepada dorongan hawa nafsu saja. Karena sejak kejatuhan manusia dalam keadaan berdosa itu, kehidupannya selalu di dalam kegelapan, bertentangan dengan kehendak Allah. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 18. Ayat 19. Malah 18 lah. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya yang gelap, ini kegelapan rohani maksudnya. Terus? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Bahasa aslinya terputus dari kehidupan Allah. Terus? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Terus? Dan karena kedegilan hati mereka. Karena kedegilan hati mereka. Terus?
Perasaan mereka telah tumpul, Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. nah, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itulah kegelapan yang dilakukan oleh manusia di dalam karena mereka mengikuti keinginan hawa nafsu. Demikian juga kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya seteru salib Kristus artinya orang itu tidak mau dengan menyalibkan dirinya, melawan hawa nafsunya. Jadi menyalibkan itu menyangkal dan mengalahkan keinginan-keinginan hawa nafsu itu. Maka orang itu disebut sebagai seteru salib Kristus. Terus Kesudahan mereka ialah kebinasaan. kesudahan mereka kebinasaan karena mengikuti hawa nafsu ini. Ya, terus Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka, keinginan-keinginan jasmani saja yang diikuti. Terus Kemuliaan mereka ialah aib mereka. mereka tidak malu-malu membicarakan aib itu malah perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, itu malah merupakan kebanggaan mereka. Terus Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara pikiran duniawi. mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara yang duniawi. Itulah artinya berjalan dalam kegelapan manusia itu. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Nah, Kristus, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di mana Kristus ada. duduk di sebelah kanan Allah. Terus kan? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan Pikirkan yang di perkara bumi. yang di atas, bukan Yang di bumi. yang di bumi. Jadi kalau itu pikiran yang di bumi seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 19 itu pikiran kegelapan. Nah, Kristus mengatakan, ya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan hawa nafsu yang kita baca beberapa ayatnya tadi. Karena akhirnya kita mengetahui jalan kebenaran itu apa, yang berdasarkan pada kebangkitan Kristus. Nah, Kristus sendiri bukan saja menjadi terang dunia dalam hal ajarannya dan prinsip-prinsip moral yang diberikannya. Dia sendiri itu sebagai pribadi adalah merupakan pancaran kemuliaan Allah. Karena dia adalah firman yang keluar dari Allah. Kita baca dari Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan, dia adalah pancaran dari kemuliaan Allah. Karena dia keluarnya dari Allah sebagai firman yang memberi terang. Sehingga di dalam dirinya itu sendiri sebagai pribadi ilahi, yaitu sebagai hipostasis dari firman, dalam dia itu ada terang itu sendiri. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Hidup apa ini? Ya hidup kekal. Karena itu dikatakan Yesus adalah hidup kita. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jadi kalau kita menyatu dengan Kristus, kita menyatu dengan kehidupan kebangkitannya. Itu kita baca 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-20. tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah sebelum meninggal. ada orang bangkit dari mati, Yesus yang mendahului. Dan dia menjadi sumber dari kebangkitan semua manusia yang lain yang percaya. Makanya dikatakan yang sulung. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Adam yang tadinya di Taman Firdaus, di Taman Eden, terputus kehidupannya dari kehidupan Allah sehingga menurunkan kematian kepada kita. Terus? demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang satu orang manusia, yaitu manusia sulung tadi, yaitu Yesus Kristus. Terus?
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan dalam Adam, persekutuan kita dengan Adam, kita mengalami kematian itu. Terus, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan demikian Kristus. juga orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, dikatakan dalam Yohanes tadi, dalam Dia ada hidup, hidup itulah terang manusia. Jadi kalau kita menyatu dengan Kristus, kita menerima hidup tadi, dan disitulah kita mendapat terang. Akhirnya batin kita diterangi, dan bukan hanya batin kita yang diterangi, nanti terang yang ada di dalam kita ini akan membuat tubuh kita jadi terang pada waktu kebangkitan, kita menjadi bersinar seperti Yesus sekarang bersinar. Kembali kepada Kolose pasal 3 ayat 4 itu. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, di akhir zaman, kamu pun akan menyatakan diri kita juga akan menyatakan diri karena kita akan dibangkitkan hidup lagi bersama dengan Dia dalam kemuliaan. bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Sinar wujudnya. Makanya kita nanti pada waktu itu akan juga mendapat terang ini. Kita yang layak untuk itu, hidup benar di dalam Kristus, kita akan menjadi bersinar seperti matahari di surga. Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari kerajaan Bapaknya. Karena apa? Karena kita akan dimuliakan seperti Yesus itu mulia. Tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia seperti tubuhnya Kristus sekarang ini sesudah kebangkitannya. Ya. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 3 20-21. Filipi pasal 3 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus sekarang di surga dengan tubuh kemuliaannya sebagai tubuhnya yang sudah dibangkitkan dan tubuhnya yang sudah dimuliakan, dan Dia datang nanti sebagai juru selamat, artinya tukang menyelamatkan. Nah, bagaimana Dia menyelamatkan itu? Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita. Tubuh yang bagaimana? Tubuh kita yang hina ini. Yang hina. Mengapa hina? Karena itu bisa rusak, bisa mati, bisa lapuk, bisa binasa, bisa busuk. Nah, itu tubuh yang hina. Diubah gimana? Teruskan. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, yaitu tubuh yang bersinar tadi. Sehingga kita menjadi bersinar seperti matahari karena menyatu dengan tubuhnya yang bersinar itu. Itulah jadi artinya Yesus terang dunia itu bukan hanya sekedar masalah moral yang diajarkan, tetapi secara realita juga akan membawa kita kepada kemuliaan ilahi itu nanti. Makanya Dia mengatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ya, bagi orang Farisi karena mereka tidak tahu Yesus itu siapa. Ya kalau orang bersaksi dirinya, tidak ada orang lain menyaksikan, gimana itu kesaksian itu bisa benar? Kesaksianmu tidak benar karena mereka melihat Dia dari kacamata manusia saja dan melihat Yesus hanya sekedar manusia biasa. Orang siapapun kalau hanya melihat Yesus hanya sekedar manusia biasa, pernyataan Yesus ini akan pernyataan yang terlalu arogan gitu ya. Menyatakan dirinya terang dunia gitu ya. Terus kan, apakah jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Mengapa? Sebab aku tahu. Kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Dari mana aku datangnya? Itu aku datang dari Allah. Keluar dari Allah. Dan aku turun dari surga ke bumi ini. Berarti aku bukan manusia biasa. Jadi kalau aku berbicara tentang hal-hal yang bersifat ilahi, hal-hal yang bersifat rohani, pasti benarnya karena aku tadinya di sana kok. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8:42.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Aku keluar dari Allah, datang ke bumi dari Allah. Makanya dia mengatakan, aku tahu dari mana aku datang. Datanya dari Allah. Tadinya di dalam Allah. Jadi biarpun dia mengatakan dirinya sendiri, dikatakan bahwa dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksian itu benar sebab dia itu datangnya dari Allah, bukan manusia biasa. Berasal di dalam Allah. Dan datang ke dunia itu turunnya dari surga. Jadi kalau dia berbicara tentang Allah pasti benar. Kalau berbicara tentang dirinya pasti benar. Kalau berbicara tentang surga pasti benar karena dia berasal dari sana. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku turun dari surga. Kalau dia manusia biasa atau nabi biasa atau rasul biasa, nggak ada rasul yang berani mengatakan turun dari surga, itu nggak ada. Tapi Yesus turun dari surga, ya bukan wujud fisiknya. Wujud ilahinya sebagai firman turun dari surga, lalu mengambil tubuh fisik dari perutnya Bunda Maria. Ovumnya itu tanpa sperma laki-laki diciptakan menjadi tubuh, lalu diambil oleh dia, lalu dia lahir. Itu yang turun dari surga, bukan fisiknya. Ya. Nah, maka itu juga mengatakan, aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kemana dia pergi? Kepada Bapa kembali. Coba kita baca di dalam Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17 kita baca begini. Yohanes pasal 17. Kita baca dari ayatnya yang ke 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Bahasa aslinya bukan yang telah ditentukan untuk binasa. Bahasa aslinya adalah Iostis Apolias, artinya anak kebinasaan. Itu menunjuk Yudas Iskariot. Jadi yang kalau kita baca sesuai dengan bahasa aslinya, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain anak kebinasaan. Maksudnya selain Yudas Iskariot itu ya. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Terus? Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Nah, sekarang aku datang kepadamu. Dia kembali ke asalnya. Asalnya dalam Bapa. Ya, makanya dia mengatakan dia kembali kepada pasal 8 ini, Yohanes 18 ayat 8 ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku Ya, datang aku datang dari Allah, terus dan kemana aku pergi." kemana aku pergi? Kepada Allah lagi. Jadi dia asalnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Oleh karena itu dia bukan sekedar manusia biasa, dia memang penjelmaan dari firman Allah yang akhirnya setelah dia memiliki kemanusiaan yang dimuliakan kembali kepada Allah, maka dia tahu siapa dirinya. Nah, orang Farisi tidak mengerti ini, orang-orang Yahudi tidak mengerti ini, dan kebanyakan manusia dunia tidak mengerti hal ini. Makanya mereka melihatnya dari kacamata manusia saja ya. Terus kan? Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Gimana mereka tahu? Mereka manusia biasa. Taunya dia tukang kayu anak Yusuf kan gitu saja. Taunya dia orang miskin dari Nazaret. Tidak taunya bahwa di belakang semuanya ini dia adalah penjelmaan firman Allah yang keluar dari Allah, datang ke dunia dan nanti kembali kepada Allah. Tidak ada orang tahu itu. Kalaupun diberitahu, hatinya udah buta, tidak bisa percaya. Dan banyak orang begitu. Ya seperti sekarang, orang yang mendengar apa yang saya katakan, belum tentu semuanya percaya apa yang saya katakan. Atau malah menyangkal, karena sudah ditutupi oleh keyakinannya terlebih dahulu. Keyakinan yang menyangkal keilahian Yesus, keyakinan yang menyangkal semua yang didekati oleh Yesus ini.
Dan mereka lebih memilih dogma yang mereka terima, yang menolak semua apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Ya, terus ayat yang ke-15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, dengan kacamata manusia. Yang tidak mungkin dari kacamata manusia itu, yang ilahi itu turun jadi manusia, itu tidak mungkin dari kacamata manusia. Tetapi, kalau yang ilahi dapat berbuat segala sesuatu, maka firman-Nya bisa diturunkan jadi manusia. Dan yang namanya manusia Yesus adalah penjelmaan dari firman itu. Mana mungkin firman turun jadi manusia? Tidak mungkinnya bentuk manusianya atau bentuk jasmaninya. Kalau bentuk jasmaninya ada paralelnya dalam Islam. Firman-Nya Allah, kalimatullah, itu tadinya ada di Lauhul Mahfudz, di loh yang mulia, di umul kitab, dalam induk kitab yang ada di sisinya Allah. Itu diturunkan dalam bentuk kertas, namanya Quran. Loh, kok bisa? Bedanya apa? Firman-Nya Allah yang tadinya satu dalam Allah turun dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Kan sama-sama bendanya. Berarti ada paralel yang meskipun Quran itu bukan makhluk hidup. Karena Yesus berwujud makhluk hidup. Jadi kalau begitu ada paralel. Jadi kalau kita melihat tanpa curiga, kita dapat mengerti paralelnya, kesejajaran di sini. Jadi ajaran Kristen bukan ajaran yang tidak mungkin, karena dalam Islam ada paralelnya. Firman-Nya Allah jadi buku, jadi firman-Nya Allah jadi daging. Jadi manusia. Sama-sama jadi benda. Ya. Terus kamu menghakimi manusia kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang bukan menghakimi dan menghukum. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang mau percaya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ya, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia pada awalnya bukan untuk menghakimi dunia. Terus? Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi aku tidak menghakimi seorang pun sekarang. Nanti lain. Nanti dia datang sebagai hakim. Makanya kalau mengenal Yesus, jangan mengenal Yesus nanti. Terlambat. Dia sudah datang bukan lagi sebagai juru selamat. Dia datang sebagai hakim. Celaka kita. Kalau kenalnya Yesus hanya pada akhir zaman, sudah terlambat karena kita tidak sempat percaya. Dikatakan karena dia akan datang lagi sebagai hakim nanti. Coba kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah akan menghakimi segala sesuatu oleh Kristus Yesus nanti. Juga dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, kita semua, tidak peduli kalau semua ya semua. Bukan hanya orang Kristen saja. Bukan hanya orang dewasa saja, anak kecil, orang tua, bayi, orang kulit putih, orang kulit kuning, orang kulit coklat, orang kulit hitam, semuanya akan menghadap tahta pengadilan Kristus ini. Terus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tahta pengadilan itu diserahkan kepada Kristus. Allah Bapa tidak menghakimi siapapun. Penghakiman diperserahkan pada Kristus karena Kristus adalah anak manusia atau Mesias yang diberi segala kuasa itu. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat yang ke-27. Yohanes bukan 7, Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ya, anak manusia artinya adalah penglihatan
Mesias yang dilihat oleh Yeskiel dalam Yeskiel 7, 13, 14. Yang memiliki segala kuasa, maka dia mempunyai kuasa untuk menghakimi. Berarti penghakiman akan diberikan kepada Mesias ini. Dan kita juga baca pasal 5 ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak. Jadi Mesias, Raja Mesias yang disebut anak Allah itulah yang akan menjadi hakim semuanya nanti. Ya, makanya sekarang belum, itu nanti. Nah, sekarang pun pada waktu dia masih hidup di dunia ini dikatakan 16 Yohanes 8:16. Dan jikalau aku menghakimi, Nah, pada waktu dia di dunia pun seandainya dia menghakimi, maka penghakimanku itu benar. penghakimannya pasti benar. Karena apa? Sebab aku tidak seorang diri. Iya, dia tidak seorang diri. Mengapa? Karena dia ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam dia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Meskipun keilahiannya itu turun berwujud manusia dalam wujud inkarnasinya, tapi pada yang bersamaan firman itu tidak pisah dari Allah. Makanya dia ada dalam Allah, Allah juga ada dalam dia. Sehingga kalau dia menghakimi karena Allah beserta dia, penghakimannya benar, dia tidak sendirian, dia bersama Bapaknya. Terus ayat 16 lanjutkan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus dia dari surga ke bumi. Ya. Bukan mengutus dalam pengertian jadi rasul, enggak. Mengutus dari surga ke bumi seperti yang kita baca dalam Yohanes 6 ayat 38 tadi. Bapa dan firman-Nya tidak pernah terpisah. Seperti saya dengan kata-kata saya tidak pernah terpisah. Meskipun firman itu telah menjadi manusia, firman itu di dalam keilahiannya tetap satu dengan Bapa dan Bapa ada di dalam dia. Dengan demikian dia tidak sendiri. Dia beserta Bapa, sehingga demikian apa yang diucapkan karena itu disertai Bapa dan Bapa yang mengucapkan kepada waktu penghakiman mengucapkan penghakiman itu melalui Yesus, maka penghakimannya benar. Nah, orang yang tidak bisa melihat ini, yang melihat Yesus hanya manusia saja, mengatakan nonsens, nah mungkin gitu ya. Teruskan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Nah, dalam kitabmu tertulis kesaksian dua orang adalah sah. Coba kita baca di dalam pasal berapa itu? Oh, dia mengutip dari kitab Imamat kalau saya tidak lupa. Ya. Nah, kalau dalam kitab Taurat dikatakan bahwa kesaksian dua orang adalah itu sah, maka dia mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi ketika dia mengatakan dia tidak bersendiri, tidak keluar dari dirinya sendiri, karena di dalam Tritunggal itu hanya ada satu kehendak. Kehendak firman adalah kehendak Bapa, kehendak Bapa adalah kehendak firman. Sebab kalau ada dua kehendak berarti ada dua Allah. Dan kita tidak percaya ada dua Allah. Hipostasis firman itu bukan Allah yang kedua. Hipostasis firman, ya firmannya Allah itu satu dengan Allah. Maka dia mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dalam wujudnya sebagai manusia, dan juga Bapa yang mengutus aku, mengutusnya dari surga tadi, bersaksi tentang aku. Buktinya apa? Kesaksiannya apa? Dengan mujizat yang terjadi pada dirinya. Kesaksian bahwa dia bukan manusia biasa, kesaksian bahwa dia disertai dengan Bapa. Terus ayat yang ke-19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Nah itu. Pikirannya masih seperti dunia. Banyak orang di dunia Indonesia ini begitu. Kalau dikatakan Yesus anak Allah, bagaimana anak punya anak Allah tidak punya kawin? Padahal pengertian kita bukan anak dalam arti kawin-mawin, bukan. Pengertian kita sebagai firman yang tadinya terkandung dalam Allah, lalu keluar dari Allah.
Yang dikandung lalu keluar itu kalau dalam dunia fisik namanya anak, maka firman Allah disebut anak Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dia firman itu sebagai anak tunggal Bapa. Karena Allah itu satu, firmannya cuma satu, firman itu disebut anak, maka anak yang cuma satu itu istilahnya anak tunggal. Itulah sebabnya firman Allah disebut anak tunggal Allah. Terus, di manakah Bapamu? Karena dia mengerti secara manusia. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Mungkin secara fisik mereka mengenal Yesus itu sebagai anak Yusuf. Mereka tahu. Coba kita baca di dalam Markus pasal 6. Ayat yang ke-1 dan 2. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Taunya itu. Tahu secara fisik. Dia punya saudara ini, punya ini, pegawainya ini, pekerjaannya ini. Tapi mereka tidak tahu pribadi di belakang yang fisik ini. Ternyata ini adalah firman-Nya Allah. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Dalam ayat 19 ini. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Nah, kalau kita tidak mengenal Yesus, tidak mengenal firman-Nya, ya kita tidak mengenal yang dinyatakan oleh firman itu. Maka kalau tidak mengenal Yesus, ya memang tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal anak, dia juga tidak mengenal Bapa. Itu kata kitab suci. Ya, teruskan. Kata-kata itu jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Mengapa begitu? Karena Bapa itu dinyatakan melalui putranya, melalui firman-Nya. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal Allah itu penyataan diri Allah, itulah wahyunya Allah. Kata wahyu yang diterjemahkan wahyu dalam kitab suci bahasa Indonesia itu dari kata apokalipsis. Apokalipsis itu artinya penyingkapan dari sesuatu yang tadinya tertutup. Nah, itulah artinya wahyu. Wahyu itu penyingkapan. Dan itulah yang dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 32. Ketika Simeon yang tua itu melihat bayi Yesus dibawa ke bait Allah, lalu dalam doanya dia mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lalu Lukas pasal 2. Ayat yang ke-32. Bentar, saya lihat. Lukas pasalnya yang kedua. Ayat 28 sampai 32. 32 coba. Yaitu terang yang menjadi penyataan. Nah, jadi mulai 28 dah ya, betul. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Iya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Itu kata Simeon yang tua itu. Terus? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Padahal dia melihat bayi ini. Dia mengatakan mataku telah melihat keselamatan. Jadi bayi yang digendong itulah keselamatan itu. Terus? Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ini untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, terang yang menjadi penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan itu bahasa aslinya apokalipsis, penyingkapan, wahyu. Berarti kalau Yesus ini adalah penyingkapan tentang Allah. Dan penyingkapan untuk bangsa-bangsa lain, maksudnya bukan hanya orang Yahudi saja, untuk semua bangsa. Berarti untuk mengenal Allah, orang harus mengenal Yesus. Barang siapa tidak mengenal anak, tidak akan mengenal Bapa.
Ya orang akan masih percaya tentang adanya Allah, tapi Allah yang sejati. Allah sebagaimana yang dinyatakan kitab suci itu tidak dikenal oleh manusia. Karena mereka tidak melihatnya melalui apokalipsis di dalam Kristus ini. Kembali kepada Lukas di dalam Yohanes 8 tadi, ayatnya yang ke ya. Jikalau sekarang kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Karena dialah yang menyatakan Bapa ke dalam dunia. Dialah wahyunya Allah. Ya. Terus ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kata-kata itu diucapkan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di bait Allah. Berarti ini konteksnya masih di bait Allah tadi, masih dalam perayaan Pondok Daun tadi ya. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi apapun yang dilakukan Yesus itu sesuai dengan jadwalnya Allah. Kalau saatnya belum tiba, maka dia tidak akan melakukan apa-apa dan tidak dilakukan apa-apa. Bahkan lahirnya pun. Saat lainnya mungkin bertanya, mengapa lahirnya pada zaman itu tidak zaman sekarang? Karena itu sesuai jadwal, genap waktunya Allah. Coba kita baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, setelah genap waktunya. Apa? maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Allah mengutus anaknya dari surga, lalu masuk ke dalam perutnya Bunda Maria, mengambil ovum yang diciptakan oleh Roh Kudus menjadi janin, menjadi tubuhnya, lalu lahir sebagai manusia. Itu sesuai dengan waktunya Allah. Tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Demikian juga saat penangkapannya pun, kalau belum waktunya dia tidak akan ditangkap. Dia ditangkap sesuai dengan waktunya. Dia disalibkan sesuai dengan waktunya. Karena itu semua adalah dalam jadwalnya Allah, dalam pelayanannya. Saudara, itulah yang bisa kita pelajari untuk hari ini dari Yohanes 8 ayat 12-20. Kiranya ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan doakan perjalanan saya melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur hari ini. Tuhan berkati. Shalom.